Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tentang haji, itu proses ibadah umroh. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa syarat Islam: baligh, akil atau berakal, merdeka, dan istita'ah. Kemudian rukun Islam, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sekarang kita masuk kepada wajib melafadzkan niat di miqat, atau yang keduanya menjaga diri dari halangan-halangan ihram. Insyaallah akan kita sampaikan pada sesi berikut ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan dan memberikan hidayah petunjuk kepada kita semua, dan apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin tentang rukun ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib, ini sudah kita laksanakan, kita sudah uraikan kemarin. Sekarang kita masuk kepada wajib. Apa itu wajib? Wajib itu rangkaian-rangkaian ibadah yang dilaksanakan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dan apabila kita tidak mampu atau tidak sanggup melakukannya, maka haji atau umroh kita sah, tapi dengan syarat bayar dam. Jadi kalau seandainya wajib ini tidak terlaksana bagi kita, maka haji atau umroh kita sah, tapi dengan syarat dan membayar dam. Wajib di dalam umroh itu ada dua, itu melafadzkan niat di miqat, kemudian menjaga diri dari larangan-larangan ihram. Pada pertemuan yang sudah berlalu, kemarin kita sudah sampaikan melafadzkan niat di miqat, sudah kita uraikan sedikit. Pertama, bagi gelombang bagi gelombang pertama itu melafadzkan niat itu di Bir Ali, kalau itu gelombang pertama, maka lafaz niatnya labbaik Allahumma umratan. Kalau gelombang kedua, maka melafadzkan niat ada dua, tapi yang biasa dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia itu tempatnya adalah di King Abdul Aziz atau Jeddah. Khusus bagi jamaah gelombang kedua, ada dua tempat melafadzkan niat. Pertama itu adalah
Pertama adalah di ya lam lam ya, lam lam. Ya lam lam. Ya lam lam itu tempat ya, miqat yang dilewati oleh pesawat ketika jamaah haji berangkat gelombang kedua, pada gelombang kedua ya. Ketika pesawat tinggal sekitar 2 atau 3 jam melewati ya lam lam, maka kru pesawat telah menyampaikan kepada seluruh jamaah, kata kru pesawat, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengambil miqatnya di ya lam lam, maka ada sekitar 2 jam lagi kita mau sampai ke ya lam lam. Di maka jamaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang kedua yang ingin mengambil miqatnya di ya lam lam ya, maka jamaah haji itu bersiap-siap untuk melaksanakan. Pertama, bagi jamaah yang belum memakai pakaian ihram, maka jamaah segera untuk melaksanakan pakaian ihram ya. Bagi jamaah haji yang sudah berpakaian ihram dari embarkasi atau dari tempatnya dia berangkat ya, dari embarkasi, maka jamaah itu yang patut dibenahi. Mungkin masih ada pakaian yang berjahit semacam celana dalam atau kolor, agar jamaah itu membuka pakaian. Kemudian mungkin memakai singlet atau baju buksen ya, maka baju buksen itu dibuka atau singlet itu dibuka, kemudian peci dibuka, kemudian sepatu dibuka, dan tidak ada lagi yang menempel di badan kecuali pakaian 2 helai yang tidak berjahit, dan tidak pakai sepatu, tidak memakai pakaian yang berjahit, dan tidak pakai peci ya. Begitu nanti beberapa saat kemudian, bapak-bapak, saudara-saudara, kata kru pesawat, bagi bapak jamaah, bagi ibu jamaah yang mengambil miqatnya di ya lam lam, segera untuk melafadzkan niat. Maka jamaah yang berada di atas pesawat tadi, mungkin ada sebagian dan mungkin saja keseluruhan jamaah itu, maka dia melafadzkan niatnya di sini di ya lam lam, di bawahnya tadi ya lam lam, maka lafadznya sama dengan melafadzkan niat di Bir Ali atau di King Abdul Aziz ya. Apa lafadz niatnya? Labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maka saat itu masih di atas pesawat, maka jamaah haji Indonesia ya, sudah terpikul di pundaknya semua larangan ihram. Berarti dia sudah wajib menjaga diri dari larangan-larangan ihram itu sendiri. Ini kalau jamaah gelombang kedua ya, gelombang kedua. Gelombang pertama kita sudah sampaikan kemarin, mikatnya adalah di Bir Ali ya. Kemudian gelombang kedua kemarin kita sudah singgung, ada tempat melafadzkan niatnya di King Abdul Aziz atau Jeddah. Maka ditambah ya satu lagi bagi jamaah haji Indonesia gelombang kedua, maka miqat ya, miqat makaninya adalah ya lam lam. Inilah tempat melafadzkan niat atau melafadzkan niat di miqat bagi jamaah yang ingin melaksanakan haji ya, haji atau umroh. Ini yang pertama ya, melafadzkan niat. Lalu yang kedua, menjaga diri dari larangan-larangan ihram ya. Setelah kita melafadzkan niat di miqat, baik kita gelombang 1 melafadzkan niatnya di
bibir Ali atau di Zulhulaifah, baik gelombang kedua yang melafadzkan niatnya di Yalamlam tadi di atas pesawat, maupun yang melafadzkan niatnya di King Abdul Aziz atau Jeddah, begitu dia melafadzkan niat, maka semua larangan-larangan ihram itu sudah terpikul di seluruh pundak jamaah haji Indonesia. Maka inilah yang wajib, yang harus kita jaga dari larangan-larangan ihram itu. Apa larangan-larangan ihram itu? Ya, larangan ihram itu ya bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Laki-laki larangannya laki-laki ya. Larangan ihram pertama, larangan ihram itu bagi laki-laki tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi bagi laki-laki, bagi larangan ihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi tidak boleh lagi memakai pakaian yang berjahit, ini larangan bagi laki-laki. Kedua, tidak boleh ya, ini bagi laki-laki tidak boleh ya, memakai peci atau yang menutup kepala. Mungkin saja pakaian ihram itu dinaikkan di kepala, tidak boleh. Atau mungkin hari panas dicari kain handuk yang agak tebal itu, mungkin karena panas kepalanya botak ya, kemudian lalu dibasahin kain handuk tadi, kemudian ditaruh di atas kepala. Itu tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh selama kita memakai pakaian ihram. Lalu yang selanjutnya tidak boleh ya, tidak boleh memakai sepatu. Tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki. Ini larangan bagi laki-laki. Dan inilah yang perlu harus dijaga, menjaga diri dari larangan-larangan ihram bagi laki-laki ya. Kemudian yang selanjutnya bagi wanita, ini bagi laki-laki, sekarang bagi wanita ya. Bagi wanita ada dua. Satu, tidak boleh ya, tidak boleh memakai cadar, memakai cadar ya, atau menutup muka ya. Yang kedua, tidak boleh ya, memakai sarung tangan. Sarung tangan. Nah, jadi selama kita berihram, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit ya. Itu makanya tadi ketika kita mau melafadzkan niat, kita periksa pakaian kita itu terlebih dulu. Mungkin masih ada yang pakai kolor bagi laki-laki, mungkin ada pakai singlet, mungkin masih melengket topi atau peci di kepala, atau mungkin kita memakai sepatu yang menutup mata kaki, maka dibuka itu semuanya, baru kita melafadzkan niat ya. Dan bagi jamaah wanita itu tidak boleh memakai cadar atau menutup muka, dan tidak boleh memakai sarung tangan.
Seandainya ini dilakukan, seandainya ini terlakukan oleh jamaah, ya, maka jamaah itu wajib membayar dam. Maka jamaah itu wajib membayar dam. Apa damnya? Ya, pertama, baik bagi yang laki-laki maupun bagi wanita. Kalau salah satu di antara ini terlakukan, ya, oleh jamaah itu, maka jamaah itu wajib membayar dam. Apa damnya? Dalam fikih haji kita lihat, ya. Pertama, damnya itu menyembelih, ya, menyembelih satu ekor kambing. Jadi menyembelih satu ekor kambing. Jadi kalau ini terlanggar salah satu di antara hukumnya dari pelaksanaannya, ya, maka damnya adalah satu ekor kambing. Selagi kita mampu membayar dam yang pertama, kita belum boleh pindah kepada dam yang kedua. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk membayar dam satu ekor kambing, maka boleh kita pilih yang kedua, itu memberikan fakir miskin makan sebanyak 6 orang. Jadi selama kita di Makkah, kita memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 6 orang, ya. Kalau kita tidak mampu untuk membayarkan atau memberikan makan pada fakir miskin, maka pilihan yang ketiga itu berpuasa 3 hari selama di tanah suci. Inilah damnya bagi jamaah yang melanggar larangan-larangan ihram, di antara yang 5 ini, 3 bagi laki-laki dan 2 bagi wanita. Kemudian kita sini, ya, kita masuk kepada larangan ihram, ya. Kemudian larangan ihram, ya, bagi laki-laki dan wanita, ya, laki-laki dan wanita. Larangan ihram laki-laki dan wanita. Ini laki-laki dan wanita ini larangannya, ya, larangan, ya. Satu, jadi satu adalah rafas. Nah, ini, ya, apa itu rafas? Rafas itu berkata-kata kotor, ya, berkata-kata kotor, ya, kotor, ya. Tidak boleh rafas, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berbicara arah-arah ke kiri, artinya berkata-kata porno, ya, yang menimbulkan syahwat, tidak boleh, ya. Berpikir, mendengarkan, melihat yang dilarang itu tidak boleh. Itu namanya rafas. Dimulai pemikiran-pemikiran yang menimbulkan, memancing syahwat, ya. Kemudian berkata-kata yang tidak bagus, bahasa Minangnya itu arah-arah kakidah, ya, atau berkata-kata kotor, berbicara masalah-masalah porno, itu tidak boleh, ya, selama kita berihram, ya, selama kita berihram. Kemudian yang kedua, fusuqo, ya, fusuqo. Jadi apa itu fusuqo? Fusuqo itu artinya berbuat dosa, ya, berbuat dosa, ya, berbuat dosa. Jadi berbuat dosa. Ketika kita melakukan ihram atau kita sedang berihram, ya, lalu kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci, kita tidak boleh mengumpat, dan kita tidak boleh bergunjing dan sebagainya. Bahkan sering juga kita temui di antara orang-orang yang pergi haji itu, ketika dia sedang berihram, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyebut keburukan-keburukan orang, bahkan dia hina
Afrika yang hitam legam itu dikatakan itu adalah monyet, itu adalah buruk atau kera dan segala macam, ya. Itu tidak boleh. Ya, awal-awal kita sudah sampaikan, ya. Belum tahu kita yang lebih mulia daripada orang tersebut, ya. Ini tidak boleh kita menghina, kita tidak boleh mencaci maki, kita tidak boleh sombong, dan kita tidak boleh bergunjing dan sebagainya. Fusuqo. Ketiga adalah jidal, ya. Jidal itu adalah berbantah-bantahan, ya. Berbantahan. Ini berbantah-bantahan. Mungkin dalam suatu kamar atau mungkin dalam perjalanan haji selama kita di dalam berihram, malah ada di antara kita tuh yang bertengkar, mungkin ada yang berkelahi, mungkin ada yang tidak senang sama orang lain. Bahkan antara suami istri kadang-kadang tidak jarang bisa terjadi perselisihan dan pertengkaran selama kita berihram. Dan inilah banyak yang ditemukan di dalam perjalanan haji atau selama dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, dan apabila ini terlakukan oleh kita, salah satu di antaranya terlakukan oleh kita, apalagi nanti kita akan melaksanakan ibadah haji. Insyaallah, mudah-mudahan corona ini akan berakhir dan kita bermohon kepada Allah. Sekarang Saudi Arabia sudah lockdown, sudah bebas dari lockdown, dan jamaah insyaallah mudah-mudahan akan bisa berangkat. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan akan berakhir wabah-wabah ini. Jadi tolong dijaga nanti, ya, bagi jamaah. Kalau jamaah haji melakukan salah satu di antara rafas, fusuqo atau jidal itu bertengkar salah seorang di antaranya nanti, ya, mungkin, ya, maka damnya tidak ada. Dam tidak ada, ya. Apa risikonya, apa sanksinya? Maka jamaah haji yang melakukan hal demikian, maka ibadah haji atau ibadah umrohnya gagal, ya, tidak sah. Maka damnya tidak ada, maka nilai ibadah haji dan ibadah umrohnya gagal atau nilainya nol besar. Jadi inilah yang dikatakan oleh orang kita, orang Minang, ya, kita sudah berpayah-payah, sudah menunggu sekian tahun lamanya, ternyata ibadah yang kita laksanakan itu adalah sia-sia, ya, sia-sia ibadah yang kita laksanakan. Ibarat orang Minang mengatakan minyak adi sampai tidak lama. Lah sekian lama kita sudah menunggu, bahkan ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ya. Ternyata ketika kita berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya, ternyata ibadah hajinya tidak sah, ya, gagal atau nol nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala akibat lafaz, khusuk dan jidal. Nah, ini bahayanya. Jadi perlu adanya manasik, perlu kita tahu. Kalau seandainya kita tidak tahu, maka sia-sialah ibadah kita dalam menjalankan ibadah tahun ini. Ya, kita lanjut. Masih ibadah, ya, laki-laki dan wanita, ya, larangan bagi laki-laki dan wanita. Lalu selanjutnya atau kelompok yang ketiga, selama kita berihram, baik laki-laki dan wanita, ya, itu tidak boleh, ini yang perlu, tidak boleh, ya, tidak boleh memotong kuku.
tidak boleh memotong kuku, ya. Kemudian tidak boleh menggugurkan buluan badan. Jenggot, ya, kumis tidak boleh cabut-cabut selama kita dalam menjalankan proses umroh. Lalu yang ketiga, ya, tidak boleh mematah ranting atau mematah ranting. Jadi di sana itu banyak kayu-kayu. Ketika kita sedang berihram, nanti mungkin kita singgah dalam perjalanan nanti dari gelombang satu ke Madinah, dari Madinah nanti kita ke Mekah, atau mungkin ada di tempat pemberhentian mobil, nanti mungkin kita sholat dan segala macamnya nanti. Kemudian nanti banyak di sana batang-batang kayu, dan kita tidak boleh mematah ranting itu, ya, tidak boleh mematah ranting selama dalam perjalanan, ya. Lalu memotong kuku, menggugurkan buluan badan, tidak boleh berharum-haruman. Yang keempat, tidak boleh berharum-haruman. Tidak boleh berharum-haruman. Jadi pakai wangian selama kita berihram itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, tidak boleh, ya, membunuh binatang. Termasuk nyamuk, termasuk lalat pun kita tidak boleh membunuhnya. Jadi kalau hinggap lalat, diusir aja dengan baik, tidak boleh dibunuh gitu, ya. 6, ya, selama kita berihram, ya, kita tidak boleh meminang. Tidak boleh meminang, ya. Mungkin kita orang kaya, calon misalnya, ya, mungkin kita orang kaya, ya, kita ketemu sama teman lama kita di sana, ya. Lalu kita cerita-cerita masalah anak dan segala macamnya. Lalu orang itu mengatakan, anak saya masih ada yang belum menikah, anak saya juga belum ada yang menikah. Lalu kita jodohkan aja anak, ya, kita jodohkan aja anak kita. Jadi selama berihram ini tidak boleh. Jadi tidak boleh, ya, selama berihram ini tidak boleh untuk menjodohkan anak. Lalu yang ketujuh, ya, selama berihram kita tidak boleh ini meminang, ya, tidak boleh, ya, menikahkan, ya, itu menikahkan. Dia menikahkan anak selama kita berihram itu tidak boleh. Di saat itu juga nikahnya batal, ya. Di saat itu juga nikahnya batal. Maka kata seorang wali, wahai Syanu, saya nikahkan anak kandungku namanya Syanu dengan engkau, maharnya seperangkat alat sholat tunai. Dijawab, saya terima nikahnya anak bapak namanya Syanu dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Sah kata wali, kata saksi. Dan saat itu juga nikahnya batal. Dan berandai dia melakukan hubungan istri, ya, karena dia menikah di dalam keadaan ihram, maka itu jatuh kepada zina. Maka nikahnya tidak sah ketika sedang berihram. Lalu yang ke-8, yang terakhir, ya, selama, ya, kita melaksanakan ihram, ya, kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi suami istri. Jadi selama melakukan ihram, kalau kita sedang berihram, ya, tidak boleh kita melakukan hubungan suami istri. Bagi yang melakukan hubungan suami istri, ya, maka damnya adalah 1 ekor onta. Jadi damnya 1 ekor onta dan hajinya batal. Jadi tidak main-main, ya. Jadi hanya melakukan hubungan istri, ya,
dengan melakukan hubungan suami istri, maka haji atau umrohnya batal ya. Dia wajib ulang tahun depan. Sementara kalau kita mau haji untuk tahun depan itu harus kita menunggu 10 tahun lagi. Jadi sementara Bapak Ibu sudah pulang dari Mekah, orang sudah menganggap bahwasanya Bapak Ibu adalah sudah haji. Dia tidak akan menanyakan sah atau tidaknya haji Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah berangkat dari Mekah tahun ini ya. Berarti kalau kita mau ulang lagi haji kita, berarti kita nantikan 10 tahun baru bisa kita mendaftar. Begitu kita mendaftar, nantikan 20 tahun lagi, berarti 30 tahun lebih kurang, berarti nanti baru kita bisa berangkat haji kembali. Kalau umur kita sekarang sudah 70 ya, berarti umur kita sudah 100 tahun. Jadi kalau sudah 100 tahun ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Berarti maka itu ya, terhadap jamaah, mudah-mudahan kita akan bisa melaksanakan haji sebaik-baiknya dan mampu kita untuk menjaga diri dari larang-larang ihram. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sementara. Insya Allah sesudah ini kita lanjut lagi kepada proses perjalanan sementara sudah selesai proses ibadah. Lalu kesimpulan apa itu umroh? Umroh itu adalah ihtasakur. Jadi kesimpulan daripada proses ibadah umroh itu adalah ihtasakur. Itu adalah ihram. Dan kita uraikan kemarin, ta ini adalah tawaf, sa ini adalah sa'i, kur itu adalah bercukur atau yang dikatakan dengan tahallul. Ini saja Bapak-bapak, saudara-saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah lain kali kita sambung kembali, kita lanjutkan proses tentang perjalanan ibadah umroh, tentang proses haji tamattu. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.